Pemilihan umum atau KPU DIY mendirikan sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS khusus untuk memfasilitasi warga luar DIY agar dapat menyalurkan hak suara dalam pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. TPS khusus ini akan didirikan di sejumlah kampus, lembaga pemasyarakatan atau lapas, rumah tahanan, pondok pesantren, dan lainnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Ibu Sri Surani melalui Zoom. Selamat sore, Bu Rani. Selamat sore Mbak, mohon maaf ini kami masih di jalan, mohon maaf sekali. Oke, baik Ibu, langsung saja ini untuk hari pencoblosan di 14 Februari 2024 mendatang ada berapa TPS khusus yang telah dipersiapkan dan juga sejauh ini persiapan apa yang sudah dilakukan untuk kesiapan TPS? Terkait dengan TPS lokasi khusus seluruh daerah Jakarta ada 85 titik Mbak, dan tentu saja persiapannya sama dengan TPS-TPS reguler lainnya, yaitu terkait dengan perekrutan KPPS. Alhamdulillah semua sudah terpenuhi, begitu juga tinggal menunggu terkait dengan pelantikan dan BIMTEK atau bimbingan teknis untuk memastikan kawan-kawan KPPS baik di TPS lokasi khusus maupun reguler mampu melaksanakan ketugasan dengan sebaik-baiknya. Begitu, Mbak. Ya, Bu Rani, ada 85 titik di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk para pemilih yang nantinya akan mengakses begitu ya di TPS khusus ini, mekanismenya akan seperti apa, Bu? Jadi TPS lokasi khusus ini adalah sebenarnya sudah ditetapkan sejak bulan Juni ya, dan pemilihnya juga sudah ada. Pemilihnya sudah ada dan sudah ditetapkan dan dia masuk di DPT nasional gitu ya. Jadi sebenarnya sama pemilihannya, sama seperti pada TPS reguler lainnya. Cuma memang pada TPS lokasi khusus ini rata-rata pemilihnya adalah pemilih dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga yang berbeda dengan TPS reguler lainnya adalah perolehan surat suara yang diterima oleh pemilih. Itu saja Mas, berdasarkan disesuaikan dengan dia pindah dari mana, apa dia pindah dari provinsi atau dari kota kabupaten yang di DIY. Begitu. Baik, Mas. Ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemilih ini sudah ditetapkan. Artinya kalau ada pemilih yang nantinya akan hadir pada saat tanggal pencoblosan 14 Februari 2024, khususnya mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan memilih di TPS khusus ini berarti sudah tidak bisa, Ibu, atau seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa daftar pemilih pada TPS lokasi khusus itu sudah ditetapkan. Nah, hari ini yang kemudian terjadi lonjakan besar terkait dengan DPTB atau pemilih dari luar DIY itu nanti masuk di DPTB di TPS reguler, Mas, gitu. Oke, Bu Rani, kalau dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, apakah jumlah TPS khusus tersebut nih bisa dikatakan sudah cukup memfasilitasi untuk para pemilih nantinya? Kita melihat bahwa 14 Februari ini tinggal beberapa saat lagi nih, Bu. Ya, tentu kalau dari melihat sejarah terbentuknya TPS lokasi khusus dan kondisi hari ini tentu sangat beda jauh ya, karena TPS lokasi khusus itu disusun tahun kemarin dengan kondisi yang berbeda. Artinya begini, sejarah pembentukan TPS lokasi khusus itu adalah berdasarkan dari permintaan kampus yang memang kemudian berdasarkan jumlah pemilih pada kampus tersebut. Misalnya di UGM ada 9 TPS lokasi khusus, di kampus lain hanya ada 6 misalnya. Itu karena berdasarkan memang berapa mahasiswa yang akan menggunakan pemilih di TPS lokasi khusus tersebut gitu ya. Nah, kalau dikatakan apakah sudah memenuhi untuk pemilih di Jogja, lah kondisinya berbeda antara dulu waktu pembentukan sama hari ini. Tetapi dipastikan bahwa lonjakan atau animo masyarakat yang akan menggunakan hak pilih di Jogja hari ini seperti yang tadi diberitakan di Sleman, kota Yogyakarta, bahkan sampai ke Kapanewon, itu adalah bagian dari apresiasi masyarakat gitu ya, terkait dengan keinginan mereka untuk menggunakan hak pilih, dan tentu akan terfasilitasi dengan baik oleh seluruh penyelenggara pemilu kami di tingkat KPU Kabupaten sampai dengan PPS kami, Mbak. Oke, nah ini artinya untuk antusiasme pemilih ini di tahun 2024 ini cukup tinggi ya, Bu Rani, atau bagaimana? Dan tadi juga sempat dikatakan ada juga akan ada pelatihan dan juga BIMTEK untuk KPPS. Nah, itu mekanismenya seperti apa? Bisa digambarkan, Bu? Ya, kalau terkait dengan animo masyarakat, tentu
ini sebenarnya kalau dilihat dari jumlah DPTB dari pemilu 2019 gitu ya, hampir sama dengan tahun ini. Cuma bedanya kalau dulu pindah memilih itu masyarakat berhak dia mau menggunakan hak pilih di mana gitu ya. Kalau hari ini kan sudah dipatasi dan dipastikan Anda mau memilih di mana itu ditentukan oleh petugas kami berdasarkan ketersediaan surat suara pada setiap TPS. Gitu ya, sebenarnya sama. Kami masih insya Allah masih mampu melayani seluruh pemilih di Jogja yang hari ini berbondong-bondong ke teman-teman penyelenggara pemilu untuk bisa melakukan proses pindah memilih. Satu hal yang kedua soal BIMTEK KPPS adalah tentu kami akan melakukan proses BIMTEK itu secara berjenjang. Jadi KPU DIY akan melakukan proses BIMTEK kepada KPU Kota Kabupaten, KPU Kota Kabupaten akan melakukan proses BIMTEK pada PPK dan PPS. Nantinya PPS akan melakukan BIMTEK pada KPPS, tentu dalam rangka dan dalam ranah supervisi dari KPU Kota Kabupaten dan PPK serta KPU DIY. Kami semua akan memastikan proses itu. Bagaimana teman-teman 7 KPPS itu semuanya akan mendapatkan BIMTEK dari PPS, begitu Mbak. Ya, Bu Rani, kalau tadi disebutkan bahwa ada upaya pendampingan begitu ya dari KPU, kemudian ke PPS, PPK, kemudian sampai lagi ke KPPS begitu. Tapi kalau tadi di awal Ibu menyebutkan bahwa persiapannya sudah sampai hampir ke pelantikan KPPS ya. Kalau boleh digambarkan dan boleh disebutkan juga untuk anggota KPPS, kemudian Panwas yang ada di TPS khusus ini melibatkan siapa saja, Bu? Gimana Mas? Maaf. Ya, saya ulangi, kalau untuk TPS khusus ini, untuk panitia pengawas, kemudian juga anggota KPPS, ini apakah juga melibatkan teman-teman mahasiswa yang nantinya akan memilih di tempat tersebut atau seperti apa? Oke, kalau KPPS pada lokasi TPS khusus, petugas kami sudah melakukan koordinasi dengan pengurus dari kampus maupun semua TPS lokasi khusus, dan dipastikan bahwa petugas kami itu adalah berasal dari internal ataupun dari TPS tersebut gitu ya. Ada memang beberapa yang itu berasal dari luar gitu ya, tetapi alhamdulillah semua sudah tercukupi gitu Mas. Baik. Lalu jika sedikit kita kembali ke 2019 Ibu, pemilu 2019 baik Pilpres maupun Pileg begitu ya, banyak, ini saya merujuk kepada teman-teman mahasiswa luar daerah yang golput administratif begitu, tidak pindah memilih, kemudian akhirnya banyak atau angka golputnya juga cukup tinggi. Selain daripada pembentukan TPS khusus ini, apakah ada upaya lain Bu dari KPU DIY untuk menekan angka golput, utamanya bagi mahasiswa rantau Bu? Ya, terima kasih. Jadi untuk memastikan bahwa teman-teman pemilih atau dalam hal ini mahasiswa tidak golput karena administrasi, tentu kami dari penyelenggara pemilu memastikan bahwa seluruh jajaran kami melakukan jemput bola pada kantong-kantong pemilih. Hal yang kami lakukan juga bekerja sama dengan BEM, seluruh kampus di DIY, termasuk dengan ikatan mahasiswa yang berada di daerah Yogyakarta. Kami melakukan proses sosialisasi untuk teman-teman melakukan proses pindah memilih, termasuk jemput bola di kampus-kampus tempat di mana teman-teman beraktivitas. Dan juga memastikan PPS kami melayani teman-teman mahasiswa yang dia tidak datang ke kampus, tapi kemudian datang ke kelurahan maupun kecamatan, Kapanewon ya, Kapanewon itu Kementerian, ataupun KPU Kota Kabupaten di wilayahnya masing-masing. Sekali lagi kami bekerjasama dengan banyak pihak karena kampus pun juga sudah kami koordinasikan, karena gini, persoalan pindah memilih mahasiswa itu juga menjadi persoalan kampus karena ada syarat yang harus dikeluarkan oleh kampus, yaitu berupa keterangan masih aktif menjadi mahasiswa, sehingga butuh partisipasi aktif juga dari kampus untuk bisa memastikan mahasiswanya bisa melakukan proses pindah memilih. Oke, baik Bu Rani, sosialisasi kemudian juga jemput bola ini terus dilakukan oleh KPU DIY. Yang terakhir nih Bu, harapan dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri untuk pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024 nantinya seperti apa? Ya, tentu harapan kami dari KPU DIY, karena tentu ini tinggal 29 hari ya.
kami minta doa restunya pada seluruh masyarakat daerah Jakarta agar kami penyelenggara pemilu mampu melaksanakan tugas ini dengan baik, pemilu di DIY berjalan dengan lancar, aman, terkendali, partisipasinya tinggi, dan tentu menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dan hal yang paling penting adalah bagi seluruh masyarakat yang memang sudah melakukan proses pindah memilih ataupun yang sudah besok bisa menggunakan hak pilih sesuai. Baik, Bu Rani, terima kasih untuk informasinya dan juga terima kasih sudah